Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, saya sudah bawa gunting stek. Artinya hari ini kita akan melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan gunting stek tentunya ya. Baik pemirsa, ya bercanda ya. Baik, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk sekedar sharing terkait dengan perawatan tanaman ya, khususnya perawatan tanaman untuk yang di polybag dan di galon bekas seperti ini ya, seperti yang saya lakukan. Pemirsa, kadang-kadang bertanam itu memang gampang-gampang susah. Saya merasakan sendiri merawat tanaman itu ya hampir sama lah seperti merawat manusia ya. Kadang-kadang ada kalanya si tanaman ini rewel gitu kan, ada kalanya dia bawel. Ya hanya kita memang tidak tahu bahasa verbal mereka. Pas kalau lagi bawel itu seperti apa, kemudian kalau lagi rewel itu seperti apa, kalau lagi seneng, kalau lagi marah dia itu ngomong apa, kita nggak ngerti gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi. Iya, yang bisa kita lakukan adalah membaca tanda-tanda yang dia keluarkan ya. Misalnya layu gitu itu berarti lagi pengen minum gitu kan, lagi pengen minta air. Kemudian daunnya tiba-tiba kuning, kemudian daun batangnya tiba-tiba lemas, busuk dan segala macam. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi melihat ciri-cirinya. Ya kita yang harus aktif memang ketika ingin merawat tanaman. Sama juga sebenarnya ketika merawat manusia ya, terutama merawat anak yang masih kecil gitu kan. Kita yang memang harus aktif ya. Nah, kali ini saya ingin membagikan informasi ke pemirsa ya. Uh, jadi ada beberapa hal yang mestinya harus dilakukan, harus dititeni kata orang Jawa itu dititeni itu harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat, harus telateni. Nah, dan biasanya hal ini justru banyak diabaikan, banyak lupakan, bahkan saya sendiri kadang-kadang yo lali, yo lupa, yo. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, hal yang pertama yang harus diingat-ingat, harus dititeni oleh pemirsa dalam proses merawat tanaman hortikultura seperti ini, terutama yang ditanam di pot gitu di pekarangan rumah, tidak terkecuali yang ditanam di lapangan juga. Oke. Yang pertama yang harus dititeni, harus diingat-ingat dan jangan sampai diabaikan adalah kita harus melakukan pemangkasan daun ya. Pemangkasan daun ini penting pemirsa. Jadi ini seperti ini misalnya nih, daun yang di bagian bawah ini yang sudah gede-gede ini, hampir setelapak gini nih. Ini juga ya kalau ini memang sengaja saya biarin karena untuk konten ini ya. Sengaja saya tunda gitu ya, sengaja saya tunda untuk membuat konten yang ini untuk disampaikan ke pemirsa. Ya, jadi kita harus melakukan pemangkasan atau pruning ya, daun-daun yang kira-kira sudah sangat tua di bagian bawah dan sudah sangat lebar-lebar gitu tuh jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, walaupun kadang-kadang melihat tanaman yang daunnya lebar kayak gini nih, serimbun gitu itu kan seneng banget. Tapi jangan sampai terkecoh karena saking senengnya melihat daun yang seperti itu. Akibatnya adalah, nah ini salah satunya nih akibatnya, nanti saya tunjukin nih yang sebelah sini. Oke, ini pemirsa, ini contohnya, ini daun yang paling bawah ini udah terserang banyak kutunya ini ya. Oke, ini juga bekas tanah kita nyiram. Nah ini nanti yang seperti ini bisa kita pangkas ya, kita pangkas. Oke. Oke, nah ini juga nih.
Ini juga nih yang paling bawah. Oke. Oke, nah ini dia nih, banyak kutu. Iya, hal berikutnya yang harus dititeni oleh pemirsa dan oleh saya juga adalah jangan membiarkan buah tanaman itu terlalu matang di pohonnya, ya. Kenapa demikian, pemirsa? Ya, eh, kadang-kadang memang kita kalau melihat tanaman cabai kita, tanaman tomat atau tanaman yang lain ya, berbuah rimbun, kemudian ada yang merah gitu itu kan, ada yang merah. Seneng banget tuh ngelihatnya tuh. Wah, seneng banget nih ya. Apalagi kalau di pekarangan seperti ini ya. Saya kadang-kadang juga seperti itu. Jadi supaya tetangga-tetangga bisa melihat gitu loh kan. eh, Merahnya itu gimana gitu. Jadi mau metiknya itu kan eman-eman itu apa ya, sayang gitu kan. Sayang, lebih enak ngelihatnya gitu kan, lebih enak melihatnya merah merona gitu tuh kan, loh cantik loh kelihatannya gitu tuh. Tapi ini justru akan membuat tanaman atau akan membahayakan tanaman kita sendiri, pemirsa. Kenapa demikian? Karena biasanya buah-buah yang seperti itu yang masih muda sekali atau yang sudah matang banget itu gampang sekali di misalnya lalat buah gampang sekali dicucukin lalat buah atau hama yang lain gampang sekali gampang sekali terkena serangan ya dibandingkan dengan buah yang masih mengkal yang masih ada nggak terlalu matang gitu yang matangnya masih sekitar 70%-an gitu itu. Oke, itu ya pemirsa ya. Jadi jangan membiarkan buah tanaman Anda bertengger terlalu lama ya di pohonnya. Jadi kalau udah kira-kira mateng, ya masih ya ada hijaunya sedikit, merahnya sedikit, ambil. Ya, hal berikutnya yang biasanya juga kita sering lalai, sering abai, dan ini harus menjadi perhatian dan harus dititeni juga oleh pemirsa adalah ini terutama yang ini ya, yang menanam di dalam pot atau di dalam galon seperti ini. Ya, ini juga saya kemarin hampir terlambat. Bukan karena apa? Karena kesibukan sih sebenarnya. Karena belum sempat. Ya sama aja ya, namanya juga alasannya apapun, mau sibuk, mau apa, ya tetap aja itu tidak melegalkan agar tanaman itu dibiarkan seperti itu gitu kan. Jadi itu ya pemirsa, membiarkan pangkal tanaman itu jangan sampai akarnya meringis-meringis keluar. Jangan sampai ini ya, jangan sampai akarnya tampak di permukaan tanah. Ini banyak sekali kita lihat, terutama ketika menanam cabai di lapangan. Itu kadang-kadang akarnya sampai keluar gitu kan. Nah, sama seperti yang saya lakukan seperti ini 1 minggu yang lalu, baru saya timbun lagi dengan tanah ini. Dan sekarang sudah aman nih, sudah aman, sudah apa namanya, potnya sudah penuh lagi. Karena apa pemirsa? Biasanya kalau tanaman yang di dalam pot itu tanah, apalagi tanahnya yang ini yang gembur banget ya, tanah yang di bawahnya itu ada bahan organik yang kita gunakan. Itu 1 minggu itu kalau disiram terus gampang banget menyusutnya ke bawah sehingga pangkal atau akar tanaman itu kadang-kadang sudah hampir terlihat gitu. Nah ini jangan sampai demikian. Nah hindari. Jadi kenapa demikian? Karena hal yang demikian itu akan sangat rawan untuk tanaman terserang hama dan penyakit ya. Ya, terutama penyakit-penyakit yang melalui akar tanaman, yang busuk akar, kemudian kita menyiram dengan air yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh, itu bisa ada bakteri dan segala macam bisa masuk dan akar dalam kondisi tidak tertutup tanah sangat rawan sekali untuk terserang hama dan penyakit.
Oke ya pemirsa ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu dititeni, perlu kita lakukan, jangan sampai lupa. Walaupun tidak hanya 3 hal ini yang harus dilakukan pemirsa, banyak hal yang harus dilakukan dalam proses perawatan tanaman. Tapi untuk kali ini, ya biar videonya nggak kepanjangan, saya sampaikan 3 hal itu aja dulu ya pemirsa ya. Hari semakin sore sudah semakin gelap ya, kameranya sudah semakin cahayanya sudah semakin hilang. Iya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa dan kepada saya pada khususnya. Tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.